Siapa yang berani menantang tradisi ratusan tahun dan mengubah wajah sejarah Minangkabau? Ini adalah kisah Haji Piobang, ulama yang datang dari negeri jauh dan menjadi arsitek militer gerakan yang guncangkan ranah luhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, para pecinta sejarah, budaya, dan peradaban Minangkabau. Selamat datang kembali di kanal Minang Mustika Jaya, sebuah wadah yang kami dirikan dengan tujuan khusus untuk mengangkat, mengkaji, dan menyebarluaskan berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, mulai dari sejarah yang mendalam, budaya yang kaya, hingga kontribusi tokoh-tokohnya yang telah membentuk wajah bangsa Indonesia. Setiap edisi yang kami sajikan, kami upayakan dengan sebaik-baiknya, berdasarkan sumber referensi yang kredibel, agar dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang benar kepada seluruh penonton. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami perjalanan hidup seorang tokoh sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari babak penting dalam perkembangan Islam dan dinamika sosial di ranah luak 50-a. Ia adalah salah satu ulama perantau pertama dari Minangkabau yang membawa inspirasi pembaharuan dari dunia Islam internasional, sekaligus menjadi arsitek militer yang mengorganisir dan membimbing gerakan besar yang dikenal sebagai Gerakan Padri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama menelusuri jejak perjuangan dan kontribusi sosok yang kita kenal dengan nama Haji Piobang, melacak jejak ulama perantau dan arsitek militer Gerakan Padri di Minangkabau. Sebelum menjadi tokoh yang dikenal luas, Haji Piobang adalah seorang pemuda yang memiliki hasrat besar akan ilmu pengetahuan agama. Pada masa itu, tradisi menuntut ilmu ke negeri ajaran sudah menjadi budaya di kalangan ulama dan pemuda Minangkabau yang ingin mendalami ajaran Islam. Ia memilih untuk melakukan perjalanan jauh hingga ke kawasan Timur Tengah, sebuah perjalanan yang tidak mudah pada masa itu, menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan menggunakan sarana transportasi laut yang terbatas. Ia pertama kali menimba ilmu di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, salah satu pusat pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia, yang telah melahirkan banyak ulama besar sepanjang sejarah. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke kawasan Hijaz, mengunjungi Mekah dan Madinah untuk mengikuti pengajian para ulama ternama di sana. Di kawasan Hijaz, ia terlibat dalam perbincangan dan diskusi pemikiran yang sedang berkembang pesat, terutama pengaruh gerakan Wahabi yang menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam murni seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta menolak praktek-praktek bid'ah dan penyimpangan yang dianggap telah menyebar. Pengalaman intelektualnya selama bertahun-tahun di dunia Islam internasional ini tidak hanya menambah wawasannya, tetapi juga membentuk visi yang tegas dalam menghadapi kondisi keagamaan yang ada di tanah kelahirannya. Ia merasa bahwa tugasnya bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, melainkan juga menyebarkan dan menerapkannya untuk kemaslahatan masyarakat. Setelah bertahun-tahun merantau dan menimba ilmu, Haji Piobang kembali ke Minangkabau pada tahun 1803 bersama dua rekannya yang juga merupakan ulama perantau, yaitu Haji Miskin dan Haji Sumanik. Mereka datang dengan misi yang jelas namun tidak mudah untuk diwujudkan, memurnikan praktik keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat yang dianggap telah bercampur dengan unsur-unsur adat dan budaya yang tidak selaras dengan ajaran Islam murni. Pada masa itu, beberapa tradisi yang telah berlangsung turun-temurun di Minangkabau menjadi perhatian mereka. Di antaranya adalah praktik judi, sabung ayam yang sering menjadi ajang perkelahian dan pemborosan uang, madat yang terkadang menyertai ritual-ritual yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, serta konsumsi minuman keras yang merusak moral dan keharmonisan keluarga.
Selain itu, sistem matriarkat yang sangat kental di masyarakat Minangkabau, di mana kepemilikan harta dan kepemimpinan keluarga berada di tangan perempuan, juga menjadi sorotan karena dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berorientasi pada struktur keluarga patriarkal. Bagi sebagian besar masyarakat kala itu, upaya pembaharuan yang dilakukan oleh Haji Piobang dan rekannya terdengar sebagai ancaman terhadap identitas budaya yang telah mereka pegang selama berabad-abad. Banyak yang merasa bahwa adat istiadat yang mereka anut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka dan memiliki nilai-nilai luhur tersendiri. Namun, bagi Haji Piobang dan para pengikutnya, langkah tersebut adalah sebuah panggilan iman untuk membersihkan apa yang dianggap sebagai noda dalam pelaksanaan ajaran Islam, sekaligus menyelaraskan antara ajaran agama dengan kehidupan sosial masyarakat agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perjalanan pembaharuan yang dimulai dengan ceramah dan dakwah tidak berjalan mulus. Mereka menghadapi penentangan yang kuat dari kaum adat yang merasa kepentingan dan tradisi mereka terancam. Seiring berkembangnya konflik, Haji Piobang menyadari bahwa dakwah semata-mata tidak cukup untuk melindungi visi dan tujuan gerakan mereka. Disinilah kemampuannya sebagai seorang arsitek militer mulai terlihat jelas. Ia juga mengembangkan taktik perang yang sesuai dengan kondisi geografis Minangkabau yang banyak pegunungan dan lembah, seperti perang gerilya yang membuat musuh kesulitan untuk mengikuti gerakan pasukan Padri. Awalnya, konflik hanya terjadi antara pasukan Padri dengan pasukan adat yang dipimpin oleh kaum penghulu dan bangsawan lokal. Namun, seiring dengan berkembangnya kekuatan gerakan Padri dan pengaruhnya yang semakin luas, kolonial Belanda yang saat itu mulai memperluas pengaruhnya di wilayah Sumatera merasa terancam. Mereka kemudian ikut campur dalam konflik ini dengan memberikan dukungan senjata dan pasukan kepada kaum adat untuk melawan Padri. Hal ini membuat situasi semakin kompleks dan konflik menjadi lebih panjang. Konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Padri berlangsung selama beberapa dekade, dari awal abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-19, dengan dampak sosial dan politik yang sangat mendalam bagi masyarakat Minangkabau. Perang ini memperlihatkan bagaimana perjuangan yang awalnya bersifat ideologis dan keagamaan bisa bertransformasi menjadi pertarungan kekuatan fisik dan persaingan politik antar kelompok, serta dengan kekuatan kolonial asing. Meskipun pada akhirnya gerakan Padri tidak sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan dan terkadang menjadi sorotan karena pendekatannya yang tegas bahkan dianggap keras oleh sebagian pihak, namun warisan yang ditinggalkan oleh Haji Piobang dan para pengikutnya tetap tidak bisa ditutupi dan terus memberikan pengaruh hingga kini. Menurut sejarawan Minangkabau seperti Profesor Hamka dan Profesor Samsudin Haris, dinamika yang muncul selama dan setelah gerakan Padri membuka jalan bagi transformasi sosial dan religi yang mendalam di masyarakat Minang. Setelah masa konflik, masyarakat Minangkabau mulai melihat ulang hubungan antara agama dan adat, sehingga muncul bentuk kehidupan yang lebih berorientasi pada ajaran syariat Islam, namun tetap menghargai nilai-nilai budaya yang dianggap selaras dengan agama. Banyak pesantren dan lembaga pendidikan agama yang didirikan sebagai hasil dari semangat pembaruan yang dibawa oleh gerakan Padri, yang kemudian menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan agama dan pembentukan generasi muda yang berakhlak dan berilmu. Selain itu, gerakan Padri juga menjadi pintu masuk bagi pengaruh Islam modernisasi yang kemudian menyebar ke berbagai daerah lain di Nusantara. Banyak ulama dari daerah lain yang datang ke Minangkabau untuk belajar dan kemudian membawa inspirasi pembaharuan ke daerah masing-masing sehingga mengubah paradigma pemikiran keagamaan dan praktik sosial di seluruh Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Haji Piobang tidak hanya berdampak pada tingkat lokal, melainkan juga menjadi bagian dari perubahan besar yang lebih luas secara regional, bahkan global pada masa itu.
Di masa kini yang penuh dengan perubahan cepat dan tantangan globalisasi, kisah Haji Piobang mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan mendasar. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan warisan budaya yang kaya dengan tuntutan pembaruan spiritual dan perkembangan zaman? Dunia Minangkabau adalah contoh nyata dari bagaimana pertentangan dan dialog antara adat dan agama bisa terjadi, di mana tradisi yang telah ada selama berabad-abad harus dihadapkan dengan pemikiran baru dan kebutuhan yang terus berkembang. Haji Piobang menunjukkan bahwa perubahan sosial dan keagamaan bukan hanya soal pemikiran dan ceramah semata, melainkan juga membutuhkan pengorganisasian yang baik dan jiwa kepemimpinan yang otentik yang mampu membawa masyarakat untuk maju. Ia juga mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah gerakan pembaharuan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau tekad semata, melainkan juga pada strategi yang matang, kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah, serta keberanian untuk tetap teguh dalam keyakinan meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Nilai utama yang bisa kita petik dari perjalanan hidupnya adalah pentingnya mendekati perbedaan pandangan dengan keberanian sekaligus kebijaksanaan. Tidak mudah menyerah pada status quo, namun juga tidak tergesa-gesa untuk menjungkir balikan semua tradisi yang ada. Kita perlu merangkul ilmu pengetahuan dari berbagai sumber untuk memperluas wawasan kita, sekaligus memperkuat iman dan keyakinan kita sebagai dasar dalam menghadapi segala sesuatu. Di zaman yang semakin kompleks ini, kita juga perlu mampu membangun dialog yang konstruktif antara berbagai elemen masyarakat agar bisa mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai luhur yang kita anut. Demikianlah pembahasan panjang lebar kita tentang sosok ulama besar dan pejuang kemerdekaan ideologis dari Minangkabau, Haji Piobang. Kita telah melihat bagaimana perjalanan hidupnya sebagai ulama perantau yang membawa inspirasi dari dunia luar, bagaimana ia menjadi arsitek militer yang mengorganisir gerakan besar, serta warisan dan pengaruh yang ditinggalkannya bagi masyarakat Minangkabau dan bangsa Indonesia secara luas. Kisahnya tidak hanya mengingatkan kita akan babak penting dalam sejarah, melainkan juga menyimak dialog panjang antara agama, budaya, dan kekuasaan yang terus berlangsung hingga saat ini. Untuk menjamin keakuratan informasi yang kami sampaikan, sumber referensi yang kami gunakan berasal dari Wikipedia Bahasa Indonesia pada halaman khusus Haji Piobang, serta materi dari Dunia Anak Indonesia sebagai sumber gambar dan ilustrasi sejarah. Kami juga merujuk pada beberapa buku sejarah Minangkabau yang ditulis oleh sejarawan ternama untuk memperdalam pemahaman tentang tokoh ini. Kami berharap konten yang kami sajikan pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai khazanah sejarah dan budaya yang telah diberikan oleh para leluhur kita. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka pada video ini, agar kami tahu bahwa konten ini bermanfaat bagi Anda. Juga, jangan lupa menekan tombol berlangganan dan membuka notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kanal Minang Mustika Jaya. Kami sangat menghargai dukungan Anda yang selalu memberikan semangat bagi kami untuk terus membuat konten berkualitas. Anda juga bisa berbagi video ini kepada keluarga, teman, atau anggota komunitas Anda agar lebih banyak orang bisa mengetahui tentang perjuangan dan kontribusi tokoh besar dari Minangkabau ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau ingin mengusulkan topik sejarah atau budaya Minangkabau yang ingin kami angkat di kanal ini, silahkan tulis dengan senang hati di kolom komentar di bawah ini. Tim kami akan dengan senang hati membaca dan menjawab setiap komentar yang masuk. Sebagai penutup, mari kita jadikan kisah perjuangan tokoh-tokoh seperti Haji Piobang sebagai inspirasi untuk terus berkembang, belajar, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali pada konten selanjutnya di kanal Minang Mustika Jaya.